Nah, kami di Dinas Lingkungan Hidup itu adalah menjaga betul limbah. Dapat channel, dapat banget. Oke, kembali lagi seperti biasa di Dapat Channel Yang pastinya dapat banget. bareng Daniel di sini Dan gue dan Peter. kali ini kita kehadiran seorang bintang tamu yang Hari luar ini biasa. bintang tamunya fenomenon. Fenomenon apa fenomena? Fenomenal. Fenomenal. Ya, berprestasi. Berprestasi yang sangat luar biasa. Betul. Hari ini kita akan belajar banyak nih Sobat Dapet nih. Karena kita pada hari ini kehadiran seorang pejabat, khususnya pejabat pemerintahan Riau, betul ya Pak ya? Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru. Provinsi Riau. Pejabat eselon 2 yang luar biasa dan beliau akan berbagi ilmu nih pada malam hari ini ya. Jadi Dan buat sobat-sobat dapat yang kepengen jadi PNS, pegawai negeri sipil, boleh disimak sampai habis, jangan di skip videonya. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak sudah menyempatkan diri untuk datang. Boleh perkenalkan nama Bapak? Terima kasih. Ya, kebetulan nih malam ini di Dapat Channel ya. Dapat Dapat channel, channel. Pak. Dapat Syukur, banget. dapat banget. Alhamdulillah malam ini ya. Jadi perkenalkan nama saya, kalau aslinya tuh Raja Marzuki ya. Raja Marzuki. Tapi karena sekolah, terakhir dapat doktor kan gitu. Wah, luar Oh, udah menyandang gelar doktor ya Pak ya? Doktor Doktor. ilmu ekonomi ya. Wah, Yang insya Allah kembali Langsung lagi ke merinding. kampus. Nah, wah, mantap luar biasa. Saya nyelesain S1 aja susah Pak. ya, jadi memang kalau ini cerita ya. Ya, Iya. ya. Jadi kalau dari pertama itu dari akademi ya, Akademi Keuangan dan Perbankan. Oh, oke. Kemudian S1-nya ilmu manajemen Ilmu manajemen. di Batam, kemudian S2-nya di Erlangga, Oh, wow. Erlangga. ya manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Kemudian terakhir di Untak Surabaya ya, Untak Surabaya. Universitas 17 Agustus Surabaya. Kita ngambil doktor ilmu ekonomi. Doktor ilmu ekonomi Sobat Dapat. Keren banget gak nih? Insya Allah kembali ke kampus, kita mau cita-cita jadi guru besar, Guru besar. profesor, doktor. Nah, kan. Profesor doktor luar biasa. Insya Allah, insya Allah. Kalau profesor itu harus apa sih Pak? Bikin penemuan atau Ya, apa? kalau profesor itu harus melalui jalur akademis. Melalui jalur akademis. Akademis, dia harus seorang dosen, dia harus membuat karya tulis, gitu kan. Jadi tidak bisa dokter itu profesor itu di luar kampus, nggak bisa. Oh. Harus menjadi dosen, baru nanti kita ikuti program doktorat, profesornya. Oke. Wah, luar biasa itu. Tangan dulu nih Sobat Dapat. Bintang tamu kita kali ini bukan main-main nih. Bener-bener nggak main-main ini. Proses ke profesor doktor. Proses Jadi- menuju profesor doktor. Jadi kalau menuntut ilmu itu ada Nah, gimana tuh Pak? ada prinsipnya gitu. Apa tuh Pak prinsipnya? Oh, demen nih kalau prinsip. Jadi orang nyampai, Hmm. kita tiba. Nah, itu Orang nyampai, Orang nyampai. kita tiba. tiba. Nah, Artinya? tiba tuh Tiba. sampai juga artinya. Oh. Oh. Artinya kita tetap bekerja biasa-biasa. Orang kuliah, kita kuliah juga. Ah. Orang sarjana, kita sarjana juga gitu. Oh iya. Kalau Jadi- orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Nggak bisa Betul. gitu. Nah, kita Makanya juga mesti bisa. ilmu itu apalagi sekarang kan Betul. teknologi canggih, tinggal download, tinggal baca itu semua Iya. ada. Sebenarnya lebih Nonton dipermudah ya. Pak. nonton YouTube juga tuh ya Pak? Iya. Oh, gampang tuh belajar. Tutorial apa banyak. Banyak semua. Gimana cara menjadi profesor, guru besar, doktor? Ada caranya. Jadi kalau tadi kita sepakat pegawai negeri sipil ya, Ya. jadi memang di dunia anak muda sekarang ini kena situasi pemerintah ini sekarang begini, ini banyak yang alergi PNS. Oh, oke. Dan kenapa? Wah, itu identik dengan korupsi. Oh, oke. Oh, identik dengan macam-macam lah gitu Oke. kan. Jadi Padahal memang enggak nih, gitu ya. tergantung orangnya ya. Tergantung orang. Jadi udah antipati sama dunia Sehingga- pegawai negeri apa ya? Saya tuh waktu mengajar, jadi mahasiswa-mahasiswa itu begitu mendengar mata kuliah manajemen keuangan, APBD, APBN, dia bercerita, oh begini rupanya gitu. Jadi memang di pemerintah itu berbeda dengan kita di swasta. Oh, oke, baik. Kalau di swasta itu kan
pasti profit oriented ya. Ya, Perusahaan tuh punya target, harus punya pendapatan sekian. ya. Sehingga kita itu bekerja. Nah, kalau di pemerintahan ini tidak. Dia harus ada pelayanan publik. Plan publik, Jadi seorang pegawai negeri itu adalah seorang pelayan. pelayan publik. Iya. Cuman kerennya aja pejabat, padahal dia pelayan. Pelayan. Melayani masyarakat ya Pak ya. Ingat ya, pejabat sama dengan melayani. Melayani. Boleh Jadi artinya- boleh diceritain nggak nih Pak Marzuki ini? Jadi sekarang ini Bapak menjabat sebagai seorang pejabat eselon 2 di dinas apa Pak? Ya, jadi kalau soal pejabat ini memang karir ya, karir. Ya, Jadi yang paling rendah itu biasanya pejabat itu eselon 4 ya. eselon 4 paling rendah. Jadi kepala seksi, Kepala kemudian seksi. naik menjadi kepala bidang eselon 3. Oh, Naik oke. lagi menjadi kepala dinas Kepala eselon dinas, 2. Eselon 2. Di mana Bapak menjabat sekarang ini ya, di kemudian Riau. naik lagi menjadi sekda. Sekda, sekretaris daerah ya. Sekretaris Oke. atau kalau di departemen jadi sekjen, dari Sekjen. dirjen, itu eselon 1. Sekda itu berdampingan biasa sama wali kota gitu ya Pak ya. Jadi kalau wali kota itu urusan pemerintahnya, dia urusan administrasinya. Administrasinya. Administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, seluruh pelaporan itu di sekda. Jadi sekda itu adalah pegawai negeri yang mengelola administrasi. Itulah karir seorang pegawai negeri. Jadi karir tertinggi seorang pegawai negeri daerah itu adalah jadi sekda. Karena sekda itu cuma satu. Oh, oke. Setiap kabupaten itu satu cuma sekda. Oh, oke. Begitu banyaknya pegawai negeri mau jadi sekda itu harus seleksi jadi. Oke. Jadi kalau orang sudah jadi sekda itu karirnya udah di puncak itu. Udah paling puncak ya. Oke. Jadi- Dan boleh tanya nggak, kalau misalnya itu berarti agak berbeda dengan kementerian ya? Ya. Betul ya? Kalau di kementerian sama, Saya ada suka kepala yang salah seksi kaprah juga. Di kementerian juga ada eselon 4, ada eselon 3 juga, ada eselon 2, ada eselon 1. Sama juga konsepnya, Sama. secara strukturalnya ya Pak. Jadi kalau di kabupaten kota itu paling tinggi itu adalah sekdanya itu eselon 2A. Eselon 2A. Setara dengan kepala dinas di provinsi. Oke. Kalau Bapak saat ini menjabat berarti Saya pejabat kan di eselon kepala dinasnya eselon 2. eselon 2B. Berarti tinggi juga dong. Luar biasa sobat dapat ya. Jadi saya lama di Batam ya. Batam itu Oh. saya lebih kurang 27 tahun. 20 tahun. 27 tahun. 27. Buset. Jadi saya jadi pegawai negeri tahun 90. Tahun 90. Belum lahir gua kok. Oh ya, sama. Gue juga. Kayak udah lahir sih. Lu udah. Tahun 90 begitu selesai kuliah di Akademi Keuangan dan Perbankan, ikut tes nih. Tes pegawai negeri. Niat nggak ada jadi PNS. Oh tadinya nggak ada. Nah, saya mau jadi akuntan. Oh. Oh, pantas ngambilnya gelarnya sampai sekarang juga doktor ekonomi ya. Nah, jadi ambil akuntan. Kemudian ikut tes. Tes, begitu lulus tes, ya, orang wawancara semua. Ya alhamdulillah, tanpa apa-apa lulus. Wow, luar Diangkatlah golongan waktu itu 2C. 2C. Karena akademi kan gitu. Iya, iya, iya. Ditaruhlah di Batam tahun 90. Oke, jadi di Batam ya. Oke. 27 tahun. 27 tahun. Nah, jadi berangkat dari situ Bapak ikut tes langsung masuk ke golongan 2C. 2C. Kemudian 2C, kuliah lagi, dapat S1, penyesuaian ijazah. Ya, begitulah karir terus sampai dari golongan 2C, sekarang sudah 4C. 4C luar biasa. Nah, paling tinggi di PNS itu golongannya 4E, jadi tinggal 2 tingkat lagi kan. Tapi karena keterbatasan umur, maka di PNS itu juga ada keterbatasan. Contoh untuk eselon 2A itu umur maksimum waktu tes itu 58 tahun. Oh, 58 tahun maksimum. Jadi kalau lewat tuh nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi. Makanya seperti saya sekarang, saya harus lari ke kampus lagi. Ke kampus. Saya punya niat sekarang mau jadi dosen lagi. Jadi dari PNS daerah menjadi dosen. Menjadi dosen. Nah, kalau ini lulus, saya bisa pensiun umur 65. Wow. Nah, kalau nanti juga dapat guru besar, ya selagi sehat masih bisa ngajar. Amin. Jadi kalau profesor itu nggak ada waktunya. Iya. Sampai dia masih sehat, masih bisa ngajar. Masih bisa terus ya. Tapi tetap dia harus di kampus. Harus tetap di kampus. Ya. Oke. Itu bisa masuk ke kementerian juga ya, Pak? Oh bisa, apalagi di zaman politik sekarang. Iya. Bisa banget ya. Bisa banget, ya kan? Jadi kalau dalam dunia politik sekarang ini, apalagi sekarang otonomi daerah, PNS itu nggak boleh lagi dikatakan karir sejati sekarang.
Jadi bisa aja, misalnya seorang saya ini sebagai seorang eselon 2, terus ada pemilihan kepala daerah, oh saya salah tempat nih, ternyata nggak gerbongnya, oh saya bisa nonjok. Bisa nggak ada kerjaan malahan ya. Jadi memang sekarang kita sebagai pegawai negeri ini, apalagi pejabat, ya harus berdiri di tengah. Netral ya Pak. Makanya memang kalau menjadi PNS ini berbeda ya. Apalagi PNS itu, pegawai negeri itu kerjanya rutin, Pak. Oke, baik. Ya rutin dalam pengertian satu harian itu ya seperti saya sekarang ya, kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru. Dinas Ini Lingkungan orang jagoannya nih sobat dapat. Kondisi awal tahun kemarin Kota Pekanbaru bom sampah. Bom sampah. Kemudian di awal Maret saya ditaruh oleh Pak Wadi, jadi di situ mulai sekarang sudah mulai agak netral masalah sampah. Oke. Sampah ini kan mulai orang lahir sampai orang meninggal pasti ada sampah. Benar. Limbah ya. Dan setiap orang itu menghasilkan sampah 0,9 kg per hari. 0,95 0,9 kg. Oh, 0,09 kilogram per hari itu sobat dapat. Kebayang ya. Jadi Jumlah penduduk di sana. Jadi Kota Pekanbaru itu satu hari berapa sampahnya? 1050 ton. 1000 50 ton. Lebih kurang ya? Pak, boleh tanya gak nih Pak? Kalau di sini ada istilahnya bantar gebang. Ya. Kalau di sana ada model kayak bantar gebang gitu? Nah, Pengolahan itu limbah. kalau bantar gerbang itu kan TPA namanya. TPA. Tempat pemrosesan air TPA. Iya. Nah, inilah yang semua sampah dibuang ke situ. Iya. Diproses bisa jadi pupuk, jadi teknologi dan Macam-macam. macam. Jadi sampah itu mulai dari menghasilkan, taruh di TPS, TPS akut ke TPA, di TPA diproses sampai lagi jadi alam dia. Oh. Jadi itu proses sampah itu. Dan itu. Jadi memang kalau sekarang ini saya kan orang ekonomi, Ya. ditaruh ke lingkungan kan, Ya. ya belajar banyak. Dari belajar Tapi banyak ya. kunci daripada seorang kepala dinas itu hanya dua, Apa tuh Pak? koordinasi, komunikasi. Koordinasi komunikasi itu sobat dapat tuh. Jadi harus pandai berkomunikasi, harus bisa berkoordinasi dengan orang lain. Iya betul. Kalau kita cuma duduk doang, terus takut bicara, ya nggak bisa. Nggak bisa kemana-mana, solusi juga tidak ada. Ya, jadi di pegawai negeri itu memang ada juga jurusan manajemen bisa masuk, jurusan kimia juga bisa masuk, semua jurusan bisa masuk. Tergantung nanti kalau dia di bagian keuangan, lebih pasnya itu apa? Orang yang ngerti keuangan. Itu dalam manajemen disebut dengan direkmen, direkplis. Jadi orang sesuai dengan jabatannya. Oke. Luar Jadi di biasa. pegawai negeri ini yang agak sulit itu adalah kadang-kadang dibayang-bayang oleh pekerjaan yang banyak, duitnya banyak. Nah ini yang sering terpeleset. Oke. Kan disangka duit dia juga dibawa pulang kan gitu. Ini sekarang kan kalau mahasiswa sekarang kritis tuh. Iya. Ah ngapain pemerintah ntar korupsi juga katanya. Iya. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Nggak semuanya ya Om. Tergantung Individu. orangnya, individunya. orangnya. Jadi kalau dia punya sifat jujur, dia punya suatu Memiliki iman, integritas. integritas dan agama yang kuat, enggak juga dia Enggak situ. juga. Godaan-godaan itu bisa dilawan ya Om ya. Iya, ya. Apalagi sekarang kan dunia milenial ya, zaman Z ini apa ya? Gen Z. Nah, Gen Z ya, generasi Z. Bukan Gen Z tapi ya. Kayak kemarin saya ikut mengadakan lomba duta lingkungan ya. Jadi saya tengok ini generasi Gen Gen Z. Gen Z. Oh ini apa nih maksudnya? Saya baca, oh rupanya generasi yang penuh dengan dunia hiburan dan internet. Betul. Digital, Ya kan? era digital. Digital. Jadi sekarang kalau kita melihat, seorang dosen sekarang nggak main-main Pak. Iya. Harus lebih banyak membaca dari anak buah, dari muridnya. Iya. Sekarang lebih pintar murid loh, siswa. Karena dia membaca teknologi. Contoh lah, Pak dosen nanya, kemarin tuh kejadian gempa di sana tuh berapa sih akibatnya? Kalau dia nggak lihat media sosial, benar. dosennya melongo kan? Iya. Iya. Cerita apa ya? Kalah informasi nih Kalah dibanding informasi. murid-muridnya ya. Jadi orang yang maju itu orang yang menguasai informasi. Setuju banget. Keren. Berarti bisa dibilang informasi itu nomor satu lah ya Om ya. Keren. Jadi kita tanpa informasi itu ketinggalan. Betul. Tuh ya, sobat dapat ya dengar ya. Tanpa informasi kita akan selalu ketinggalan sobat dapat. Makanya orang yang maju itu orang yang menguasai informasi.
Contoh, orang belum Testimoni. ngapa-ngapain dia udah tahu. Nah, seperti yang kita lihat sekarang kan, Betul. anak-anak muda sekarang kreatif, Iya. ya, bisa menciptakan suatu Berbagai- bentuk. Padahal itu kalau kita berpikir, nah sama soal seni ya. Nah, seni. Seni ini nggak bisa ada nilainya, nggak bisa ternilai, tidak terhingga nilai. Betul. Saya punya pengalaman sendiri. Saya kan bikin di Batam itu visit Batam ya. Di bawahnya Experience It's kan gitu. Ya. Itu logonya sederhana memang. Tapi itu biaya mahal loh. Nah, Desain anak grafis desain. itu. Ya. Padahal logonya singkat tapi nilainya 2 Tinggi. juta. Karena ada maknanya. Ada maknanya. Jadi Ada maknanya. satu saat saya rapat, wah dicoba sama teman-temannya, oh masa segitu aja mahal sih katanya. Cuman tulisan begitu aja mahal. Jadi saya bilang, oke, kalau mahal. Tapi Pak Wali Kota waktu itu nanya, gimana nih Marzuki? Oke, saya tanya dulu. Sebelum logo itu muncul, siapa pernah berpikir logo itu ada? Saya bilang, coba siapa? Nggak ada jawab. Nah, disitulah nilai seni. Nilai seni. Nah, kenapa? Karena orang sekarang kan suka copy paste kan? Betul. Alah, tengok Menjiplak. ini gampang mah katanya. Betul. Tapi menciptakan itu nggak mudah. Nah, disitulah nilai seni. Nilai seni. Nah, berarti Pak Marzuki memang menghargai juga nilai seni, ya kan? Juga komunikasi itu penting. Seperti dapat channel nih, sobat dapat. Ya. Dapat channel ini semua serba kreativitas, komunikasi, ya kan? Iya. Bersama subscriber, bersama para sobat dapat. Tapi kita juga ada seninya melalui kreativitas kita. Makanya kenapa Pak Marzuki hadir di sini, ya kan? Karena Pak Marzuki lihat dapat channel, dapat banget. Betul ya Pak? Oke, keren banget Pak cerita sharingnya Pak Marzuki kali ini. Mungkin pertanyaan dari saya ya sebelum lanjut ke Daniel ya, pertanyaan yang terakhir ya. Oke, Bapak kan boleh dibilang in charge nih Ya. di lingkungan hidup di Kota Pekanbaru, ya Kota Pekanbaru. Nah, sekarang ini kan lagi gempar-gemparnya pandemi COVID-19 Ya, ya. ya. Mungkin Bapak bisa sharing ya dari sisi Bapak selaku yang yang in charge lah, yang berkuasa, yang menerapkan berbagai macam strategi agar lingkungan hidup di Riau ini dapat terjaga dengan baik ya, khususnya di Kota Pekanbaru. Ya. Mungkin Bapak boleh sharing apa sih kegiatan pemerintah di sana nih, khususnya di bidang Bapak selaku lingkungan hidup. Jadi sebelum situ mungkin saya jelaskan. Saya ini sebenarnya ahli keuangan, Pak. Ya, Dari saya ini lebih pure untuk kemahiran saya itu di bidang keuangan. ya, Nah, lingkungan ini memang baru saya turun, tapi sebelumnya saya di Batam sudah sudah bergulat juga tentang dinas lingkungan hidup ini. Gitu. Pernah jadi kabit di situ. oh, Jadi artinya begini, apalagi di saat pandemi sekarang ya, ya, di mana pandemi ini yang pertama harus menjaga imun kita. Sebenarnya kemudian saya lihat itu adalah yang lebih penting menghadapi pandemi itu adalah menjaga kesehatan kita. oh, oke, Makanya kita sering telepon anak-anak kita, tolong tidurnya lengkap ya. Karena kunci sakit itu di istirahat, Pak. Istirahat. Kalau kita kurang tidur, ini sumber penyakit. oh, oke, Makanya kalau saya itu dari dulu, saya tuh jam 8:30 udah tidur, Pak. Jam 4 subuh saya udah bangun. 3:30 subuh. Nah, jam 4 subuh, 4 subuh. nah, saya mandi, langsung sholat ke masjid kan gitu kan. Itu tujuannya apa? Kita harus tahu siklus daripada tubuh kita ini. oke, Jadi kalau malam itu dia butuh istirahat. Jangan dibalik dunia itu. ya, Nah, ini yang sering menimbulkan penyakit. Makanya COVID pada umumnya itu orang yang kena COVID itu orang yang kurang istirahat, ya, orang yang kurang olahraga. Nah, kan jadi itu menurut saya sih yang sampai hari ini syukur-syukur saya belum kena COVID ya. Sama. ya, Kan, karena di Pekanbaru sekarang udah turun ya. Oh, Udah menuju level 2. oke, Jadi COVID ini udah mudah-mudahan berakhir. Karena kita tahu sekarang akibat COVID ini semua sendi kehidupan terganggu. oke, Bidang ekonominya, bidang politik, bidang pemerintahan terganggu semua. ya, Kenapa? Betul, Kita harus menjaga virus ini. Gitu. Pak. Ya, Virus ini pasti ada, tapi ada sebagian orang nggak pasti, nggak yakin. betul, Begitu dia kena baru dia yakin kan gitu. Iya. Nah, jadi hal-hal seperti ini. Nah, kami di Dinas Lingkungan Hidup itu adalah menjaga betul limbah
daripada limbah. Dari sisi limbahnya nih Bapak Jadi masuk nih. kemarin saya dengan tim turun ke lapangan melihat rumah sakit. Ya. Limbah COVID ini digimanakan ini? Bawa kemana? ini? Limbah COVID itu seperti Nah, apa? soto, jarum suntik, apa semua. Mungkin masker Jadi, juga ya. Ya, jadi di suatu perumahan atau rumah sakit yang khusus pandemi, kan tidak sembarang orang bisa masuk. Betul Pak. Jadi makannya, kencingnya, semua itu menjadi sumber Limbah COVID. itu. gitu. COVID itu. Nah, itu harus diolah sendiri. Nah, makanya sekarang di sana saya lihat pengelola limbah COVID ini bagaimana dari rumah sakit limbah B3-nya. Oke, limbah Jangan B3. sembarangan, apalagi yang sekarang kemarin kami anggota saya razia tentang antigen yang di jalan Ya. itu loh. Ya. Nah, kita lihat ini limbah COVID-nya atau alat medisnya ini karena di SOP Menteri Keuangan atau Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan. Nah, itu saat 2 kali 24 jam itu harus sudah dimusnahkan sebenarnya. oh, 2 kali 24 jam ya, Pak? Ya, kalau tidak dia harus disimpan dulu di cold storage, tempat yang 100 derajat ke atas, dingin, untuk sebelum dia dimusnahkan. Nah, Oke. seluruh limbah B3 itu kan dimusnahkannya kan di Jawa ya, di Sumatera belum ada gitu. Oke. Jadi itulah yang saya awasi, yang monitoring dan anggota saya. Yang lebih tren di Pekanbaru itu adalah masalah sampah. Oh, memang lagi heboh-hebohnya di sana Heboh ya. karena sampah kemarin tuh awal tahun tuh nggak terangkut. Coba bayangkan 1.000 ton sehari, kalau sempat Sebulan 2 hari, 2.000, 3 hari, 3.000, bagaimana menggunung? Itu berapa truk gitu ya, Pak? Oh, Dan dengar-dengar nih, begitu Bapak Marzuki menjabat sebagai pejabat eselon 2 di sana, khususnya di lingkungan hidup, percaya nggak percaya nih Sobat Dapat? Sampahnya berkurang jauh dengar-dengar. ya karena kebetulan mungkin teman-teman tim itu bekerja. Kerja bukan, keras. bukan sepenuhnya kena Marzuki, enggak. Sinergi ya, Pak ya? Sinergi. Karena Timnya. pemimpin itu Ya, pemimpin. bekerja harus teamwork. Teamwork tuh Sobat Dapat, penting teamwork. Jadi kalau istilahnya Pak Wali Kota saya, Pak Dr. Firdaus, Dr. harus Firdaus. bicara tentang super team. Super team. Tidak Artinya bisa, apa itu, Pak? tidak bisa kita menjadi Superman gitu loh. Itu super team itu tim super me atau gimana tuh Pak? Super team. Jadi Maksudnya super jangan team itu super team semua itu bekerja dalam satu tim Ah, untuk mencapai satu tujuan. Kalau sendiri nggak bisa. sendiri nggak bisa tuh ya. Seperti saya kemarin begitu ini kebetulan kontraknya mulai jalan. Kemudian diawasi, sampahnya udah mulai terkendali. Iya. Soalnya kalau sampah ini kuncinya satu aja, asal pengangkutannya bereslah tuh sampah. Ah, berarti lebih ke ininya ya. Iya, masalah- karena sampah kan diangkut ke TPA. Iya. Berarti kan nggak ada lagi sampah di sini kan? Ke TPA. Itu pengolahannya di Sumatera sendiri, Pak? Atau sama kayak tadi limbah COVID dilempar ke Jawa pengolah? Ya kalau limbah B3 masih di Jawa. Kalau Tetap di limbah Jawa, ya? limbah padat, limbah rumah tangga atau limbah sampah itu masih di sana diproses. Oh, Kan ada TPA-nya, ada bak lindinya, diproses lagi jadi air dia ke dalam lagi gitu. Oh, oke, baik. Zero waste namanya. Betul. Jadi malam ini tentu saya melihat anak-anak muda Ya. kalau menjadi PNS sebenarnya bagus. Pertama PNS itu pasti ya. Yang kedua PNS itu tidak kena resesi dia. Nggak kena resesi. Bagaimanapun karena dia ada gaji pokok kan. Iya, Setiap bulan dapat gitu. Oh, setiap bulan dapat. Boleh tanya nggak kisarannya berapa sih Pak? Kisaran aja gitu. Ya kalau Biar Sobat Dapat pada tahu nih. jadi kalau di pegawai negeri itu ada 3 pendapatan ya. Oke. Pertama itu gaji pokok ya. Ya, gaji pokok. Gaji pokok itu seluruh PNS Indonesia ini sama gajinya. Sama. Kalau golongannya 2A di Pekanbaru, di Batam, di Tangerang ini kan, di Serpong itu sama gajinya. Ya. Ya, tapi lebih kurang Kisaran 3 aja. jutaan sekian lah gitu ya. Ya. Nah, itu gaji pokok namanya. Ada lagi namanya tunjangan. Tunjangan. Nah, tunjangannya adalah seperti saya pejabat, nah dapat tunjangan pejabat, Tunjangan pejabat. tunjangan transportasi kalau dewan, ya kan? Oh, Tunjangan komunikasi gitu. Oke. Itu namanya adalah insentif. Insentif. Ada gaji, ada insentif. Nah, Oke. kalau gaji ini hak pegawai nih, Oke. nggak boleh nggak dibayar nih. Kalau gaji ya, gaji pokok itu Ya. wajib hukumnya. Jadi pegawai negeri 2 aja haknya. Pertama dapat gaji, kedua dapat cuti. Oh, oke. Nah, cuti itu hak dia tuh, nggak boleh tahan-tahan tuh. Benar. Jadi dia sebulan saya tahu itu dapat cuti itu 7 hari.
cuti tahunan namanya, 14 hari lah, Ya, tahun. Itu dia kalau wajib, itu pimpinan wajib memberikan. Oke. Itu hak dia. Yang kedua gaji. Pemerintah itu harus membayar gajinya. Tapi kalau namanya tunjangan itu insentif. Oh, Insentif itu tergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Oh, berarti yang nentuin wali kota ya, Pak? Iya, jadi kalau uang nggak ada ya bayar insentifnya. Oh, oke. Oke. Tapi kalau gaji Paham, wajib. paham. Nah, jadi itu dia dapat ada namanya tunjangan atau insentif, ada namanya gaji. Oke. Makanya di pegawai negeri itu, tapi kalau seperti saya nih sekarang lagi dinas nih ke Depok, nah, besok acaranya, itu saya di tiketnya dibayar pemerintah, hotelnya dibayar pemerintah, uang saku dibayar pemerintah gitu. Itu bagian Uang dari insentif. transportasinya dibayar pemerintah. Ya, bagian dari Itu insentif ya. namanya perjalanan dinas. namanya. Oh, perjalanan dinas. Jadi pegawai negeri itu dia ditugaskan ke Jawa atau ke Depok, itu diberi. Jadi nih sobat dapat nih, keren banget ya Pak Raja Marzuki. Kenapa? Karena beliau juga nih seorang pejabat eselon yang mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, betul Pak? Kementerian Perempuan dan Anak ya. Oh, Kementerian Perempuan dan Anak. Boleh ceritain nih? Kementerian. Ya, jadi gini. Penghargaan yang luar biasa nih sobat dapat. Saya diundang ke Jakarta di hotel di Depok itu untuk menerima sertifikat Ya. dan penghargaan terhadap pengelolaan ruang baca anak. Ya, Ruang baca. anak di taman apa namanya? Di ruang terbuka hijau ya, satu Oh, taman, RTH. RTH. Iya, iya. Jadi di kota itu akan ada taman-taman tuh. Terus Ya. di situ dibikin ada tempat ruang anak-anak baca, ada guru-gurunya menggambar dan sebagainya. Ternyata itu di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia itu dapat penghargaan, dapat sertifikat. Oke, oke. Nah, besok kepala OPD-nya saya diundang untuk menerima itu. Wah, Jadi itu memang luar biasa kebetulan lagi dinas ke Jakarta. Lagi dinas ke Jakarta. Mampirlah ke Dapat channel, Soalnya dapat banget. dapat banget. Wah, terima kasih banyak Pak Marzuki. Jadi memang ini salah satu strategi yang bagus untuk diimplementasikan di zaman pandemi ini ya. Ya. Karena dengan penyediaan area ruang baca, ruang belajar untuk guru dan anak di area terbuka hijau itu tuh juga ideal. Karena kalau sekarang kan duduk di dalam ruangan yang ber-AC agak serem ya. Bener ya? Jadi sekarang ada namanya tuh kalau baca tuh literasi ya. Literasi. Ya. Literasi itu adalah membaca secara online ya. Ya. Nah, disiapkan ruang terbuka, disiapkan internetnya, download, dia bisa baca sendiri. Keren, luar biasa. Nah, jadi anak-anak muda sekarang harus gemar membaca. Gemar membaca. Karena orang membaca, orang itu akan Mendapatkan terbuka ilmunya dan juga dia banyak wawasannya. betul. Biasanya orang yang sering membaca sekarang kan ada dua cara, membaca buku dan membaca Online. 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 Nah, sekarang kan kalau mahasiswa sekarang kan main online aja, Iya, betul, ya, betul. tinggal download mata kuliah apa, download ini gitu kan, Keren, luar biasa. ya kan? Kalau dulu kita kan nggak harus beli buku, terus baca di rumah, dihafal. Kalau sekarang kan anak-anak muda sekarang kan, anak-anak mahasiswa sekarang kan nggak perlu lagi kursus-kursus bahasa Inggris kan? Betul. Ya. Udah semua Mana udah ada. ada semua di Dulu digital. kita kursus tuh nggak pandai-pandai juga kan sampai akhirnya. Nah, Dulu sekarang les dia, Inggris saya bodoh bener Pak. sekarang di internet bahasa Inggris semua udah pandai sendiri. Iya, buka YouTube belajar. Udah. I love you. Wah. Gitu. Di YouTube dulu bacanya. Oke, keren banget ya, luar Oke. biasa sobat dapat ya tamu kita kali ini. Terima kasih banyak Pak Marzuki atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan kepada Dapat Channel. Dan tentunya semoga berguna buat para sobat dapat ya, Nil ya. Semoga bermanfaat dan ingat komunikasi penting. Membaca Komunikasi dan koordinasi. ilmu dan koordinasi. Ya, betul. Mungkin jadi, dari jadi dalam istilah manajemen kita kenal dengan KISS, ya. KISS. Bukan KISS cium loh. Oh iya. KISS, jadi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Sim. Luar biasa. Malam ini gua mau kiss. Mulai besok pokoknya gua kiss terus deh. Sobat Dapat, ya. Jangan salah kiss tapi. Ya, pokoknya kiss. Asal jangan kiss me kan gitu Iya. ya. Oke, kalau gitu terima kasih Sobat Dapat udah nonton konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe Jangan lupa di like dan di share ke sosial media kalian. dan jangan lupa ditonton iklannya sampai habis. Karena kita pengen satu hari ingin memberikan sumbangsi juga nih kepada
pemerintah, kepada negara Indonesia, mungkin dengan ide-ide kita, dengan apa yang kita bisa bantu kita berikan ya Nil ya. Semoga bermanfaat. Oke, dapat channel, dapat banget.